khususnya di kelas 5 dan di kelas 6 di tingkat SD, yaitu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi Cina mengalami kemajuan pesat, terutama dalam pengembangan robot humanoid, yakni robot yang dirancang untuk menyerupai manusia, baik dalam bentuk maupun gerakan. Bahkan, robot-robot ini rencananya akan menggantikan manusia di masa depan. Mulai dari robot yang mampu berlari dengan kecepatan tinggi, hingga yang dapat melakukan tugas rumah tangga. Berikut ini, 9 robot canggih pengganti manusia buatan Cina. Robotika, yakni dengan meluncurkan robot BR01 yang digadang-gadang merupakan robot tercanggih saat ini. Robot ini sendiri merupakan robot humanoid yang dikembangkan oleh perusahaan Zhongking Robotik yang berasal dari Cina. Dari segi ukuran, robot ini hanya memiliki yang membuatnya mampu melakukan gerakan-gerakan sulit dengan lancar dan mudah. Namun yang lebih canggih, robot ini juga dilengkapi dengan kemampuan interaksi emosional, yang artinya robot ini mampu memahami emosi manusia serta mampu berbicara secara personal. Memperlihatkan robot. Jadi video ini menampilkan video tentang robot. Karena robot itu berjalan, apalagi yang kamu perhatikan yang bisa dilakukan oleh robot pada video tadi. Berjalan apa? Ya, berjalan tanpa melihat, ada juga berjalan tanpa melihat. Atau kalian mau punya robot? Robot canggih, robot yang pintar. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kenapa itu robot yang tampil di video tadi ini bisa berjalan, bisa membantu manusia, bisa mendeteksi orang, yang di depan saya ini ada orang, di depan saya ini ada makanan, dia bisa berbicara. Kira-kira menurut pemahaman kalian atau pikiran kalian, kenapa bisa begitu? Kenapa robot itu bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh manusia? Dibuat oleh teknologi canggih, gitu. Dia mengatakan karena robot itu dibuat dari teknologi canggih. Ada yang lain. Karena sudah dilatih, ini mengatakan karena sudah dilatih. Oke, sudah dilatih. Ada yang lain. Dia mengatakan karena dibuat oleh teknologi canggih, kemudian ini mengatakan karena sudah dilatih. Pernah melihat lumba-lumba atau burung yang pintar bicara? Bisa lumba-lumba mengikuti arahan manusia. Kenapa burung bisa berbicara? Karena mereka dilatih. Pertama, karena memang mereka dilatih berbicara. Dia mengikuti kodenya pelatihnya. Kalau saya artinya bahwa burung bisa berbicara, kemudian lumba-lumba bisa mengikuti arahan manusia karena dia di dalam robot itu, di burung itu diberi namanya kecerdasan. Seperti robot itu hanya besi, ada kabel-kabel di dalam, ada komponen-komponen yang ada, jadi diberikan namanya program kecerdasan di dalamnya sehingga dia bisa mengikuti, dia bisa berjalan, dia bisa melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh manusia. Dan itulah hari ini kita belajar tentang kecerdasan artifisial namanya. Apa itu kecerdasan artifisial? Di mana kita bisa melihat contoh-contoh kecerdasan artifisial di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti di akhir pelajaran ini kita akan belajar membuat sebuah ide-ide. Kira-kira apa yang saya membuat dalam kehidupan saya nanti? Kira-kira apa yang saya membuat sehubungan dengan teknologi kecerdasan artifisial. Nah, saya membagi kalian menjadi 2 kelompok. Saya buat 2 kelompok saja, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A 4 orang, kelompok B-nya 3 orang. Nah, ini saya kasih ke kalian untuk kalian beberapa kerja. Nanti diisi selama pembelajaran kita. Selama pembelajaran kita laksanakan, nanti saya akan perintahkan kalian untuk membuat atau mengisi LKPD itu. Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang memungkinkan mesin
teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kemampuan atau kecerdasan manusia. Contohnya misalnya bisa belajar, bisa memahami, bisa memecahkan masalah, kemudian kecerdasan artifisial ini bisa juga memecahkan masalah dan membuat sebuah keputusan. Nah, jenis-jenis kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial yang bisa melihat dan mengenali benda. Contohnya kecerdasan artifisial yang bisa melihat itu contoh misalnya HP. Buka kuncinya HP, pengamanan HP. Kalau biasa dibuka ada kuncinya, ada kunci pola, ada selip jari, ada juga pengenalan wajah. Ada pengenalan wajah tuh. Nah itu pengenalan wajah pada HP itu menggunakan teknologi kecerdasan artifisial. Artifisial yang mendengar dan berbicara. Buka HP ini. Oke, buka dulu oke. Gambar mic. Ya coba klik itu. Sekarang berbicara. Itu dia mengenal suara, dia mendengar, dia mendengar. Itu namanya contoh KA kecerdasan artifisial dalam Google Assistant. Dia mendengar apa yang kamu ucapkan. Ketika kamu minta apa itu Google, apa itu kecerdasan artifisial, dia akan mencari. Dia akan membantu kalian mencari dan memberikan informasi tentang apa yang kamu minta. Dia juga tidak akan memberikan sesuatu yang kamu minta kalau di dalam kecerdasan ini tidak ada datanya. Mana ini maksudnya? Tadi itu Google Assistant, dia akan memberikan apa yang kamu minta melalui tadi dia mendengar ucapanmu. Melakukan filtering terhadap berita-berita bohong dan mencegah cyberbullying. 3. Mengirim surat elektronik atau email. Kegiatan ini dilakukan banyak orang setiap hari. Setidaknya kita mengirim satu. Kemudian yang kedua, rekomendasi konten. Sistem KA ini berfungsi untuk menganalisis apa yang kita tonton, dengarkan atau beli. Lalu menyarankan konten lain untuk memungkinkan kita suka. Nah, coba biasa nonton ke YouTube, biasa membeli di Google, di Shopee, pernah beli baju di Shopee. Hanya meminta baju KA di aplikasi Shopee itu akan memberikan beberapa rekomendasi kepada kita mengenai apa yang kita minta tadi. Manfaat kecerdasan artifisial. Ya tentunya adalah membantu pekerjaan supaya lebih mudah. Jadi manfaat KA itu bisa membantu manusia, membantu pekerjaan kita lebih. Mempermudah komunikasi. Mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris misalnya, atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Itu kan namanya mempermudah. Kamu tinggal tulis bahasa Indonesianya. Nah, KA dia bekerja untuk mentranslate itu menjadi sesuai dengan dalam bahasa, sesuai dengan permintaan kamu. Misalnya translate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, tinggal kamu ketik bahasa Indonesianya. Mau makan nanti sore. Nah, itu KA akan bekerja mentranslate itu secara otomatis.
bijaksana. Jangan dibawa aja di rumah Pak Ali juga. Nanti kalau ulangan orang minta KA untuk membantu saya. Sehingga kalau jadi intinya Bapak KA itu selain di balik kehebatan KA itu, kita sebagai manusia harus bijaksana dalam menggunakannya. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan teknologi kecerdasan artifisial adalah yang pertama, privasi data. Aplikasi-aplikasi itu biasanya kalau dibuka terlebih dahulu dia akan meminta datamu, siapa namamu, umurmu, emailmu dan sebagainya. Itu dia akan minta terlalu mudah memberikan data-data itu ketika kamu membuka kecerdasan aplikasi kecerdasan artifisial di internet. Dan itu karena KA, aplikasi KA itu tidak akan menjamin rahasia daripada data-datamu. Nanti kalau ada orang mendapatkan data itu kan nanti dia akan menggunakannya untuk hal-hal yang baik, hal yang jahat. Nah itu. Kemudian yang harus kita perhatikan bahwa kecerdasan artifisial itu juga tidak selalu benar. Perhatikan ini, kecerdasan artifisial juga tidak selalu benar. Jangan sampai mengatakan bahwa karena cerdas, berarti apa yang selalu disampaikan atau diberikan oleh KA itu, berarti benar semua. Tidak juga seperti itu. Tidak selalu benar. Karena saya sampaikan tadi bahwa KA itu bekerja berdasarkan data. Dia hanya teknologi, dia hanya mesin. Dia bekerja berdasarkan data. Kalau datanya salah, pasti dia akan juga memberikan kamu data yang salah. Atau datanya tidak lengkap, dia juga akan memberikan data yang tidak lengkap terhadap kamu. Kita kerjakan namanya RKPD bagian kedua. Dilihat soalnya di situ. Kalian diminta untuk menuliskan dampak KA. Apa dampaknya? Tugas di LKPD bagian ketiga itu, setiap kelompok ditugaskan untuk merancang ide sederhana yang bisa membantu kalian memecahkan masalah kecil di sekolah kita ini khususnya, ataukah di rumahmu. Kira-kira kalau kalian diposisikan sebagai seorang ilmuwan yang akan membuat sebuah teknologi berdasarkan kecerdasan artifisial dengan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, nah kira-kira apa yang kalian akan membuat? Ide apa yang kalian akan yang ada dalam pikiranmu dan kalian nyatakan misalnya dalam sebuah teknologi kecerdasan artifisial. Yang bagaimana kira-kira yang bisa membantu kamu menyelesaikan masalah ini? Contoh misalnya jadwal yang selalu berubah-ubah di sekolah misalnya. Bagaimana cara kira-kira saya ingin menciptakan misalnya KA, yang menciptakan KA yang selalu memberikan informasi terbaru tentang perubahan jadwal itu. Bagaimana KA bekerja berdasarkan masalah itu? Misalnya masalah yang ingin diselesaikan dengan A, susah, agak jadwal yang selalu berubah di sekolah. Terus namamu. Nama KA-mu apa? Nama KA misalnya mesin pengingat jadwal pelajaran. Begitu. Mengapa ide itu penting? Jelaskan mengapa ide penting. Ide KA itu penting bagi kamu. Yang kamu buat itu. Karena penting kamu buat. Tentunya misalnya penting karena dia sangat membantu saya dalam
AI itu banyak memberikan manfaat bagi kita. Seperti sudah ingat bahwa kita harus bijak di dalam menggunakan KA tersebut. Dan belajar mengenai kecerdasan artifisial mudah-mudahan akan memberikan kepada kalian dorongan dan kalian nanti ke depannya akan lagi pelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial. Untuk itu tetap persiapkan diri kalian untuk mengikuti pelajaran yang masih baru untuk kalian di SD.